Halo guys, kembali lagi bersama aku, yaitu di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Power Apps dan gimana cara langkah-langkahnya. Simak video selanjutnya ya. Oke, untuk langkah pembuatannya yaitu kalian perlu masuk dulu ke Google Chrome, lalu buka Microsoft Office, lalu kalian buka di bagian sini, kalian buka Power Apps. Tunggu sebentar. Apa namanya Wan pertama tuh? SharePoint dulu ya. Buka Power Apps terus nanti ke SharePoint. Tunggu. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah kalian buka Power Apps, kalian klik SharePoint. Setelah itu klik Create. Klik di bagian sini, kalian pilih yang list. Oke, sabar dulu. Nah, setelah itu kalian pilih yang from Excel. Nah, kalian klik aja ini database konsumen. Next. Setelah itu kalian buka open. Nah, dari sini kalian copy dari sampai bawah. Setelah itu ke bagian ke insert. Klik bagian tabel, lalu oke. Nah, setelah itu kembali lagi ke list, lalu refresh. Nah, setelah di refresh, kalian geser ke kanan di bagian ini, numbernya diganti dengan date and time, lalu next. Di sini kalian bisa pilih warna sesuai kemauan kalian. Saya pilih warna green aja. Diganti 09 jadi 09. Nah, 09-nya ini dihilangin. Setelah itu klik, bisa kalian pilih warna apa aja sesuai kemauan kalian. Setelah itu klik create. Nah, setelah itu masuk ke bagian create, klik create, lalu start with data. Baik, setelah itu ke bawah kita klik bagian create new table. Setelah itu tunggu sebentar. Drop untuk bagiannya untuk kita salin. Kita klik import SharePoint. Kita akan kembali ke aplikasi Power Apps. Kita akan memulai dengan data
Kalau kita punya data eksternal, Baik, tunggu kita sebentar. akan data SharePoint, kawan-kawan semua. Lalu kita masukkan tadi. Baik, setelah itu di bagian enter SharePoint ini tuh kita balik lagi ke Ini sudah muncul. sini, kita salin link ini. Buat aplikasi. Oke, kita akan menunggu beberapa saat lagi, teman-teman. Mungkin agak lama ya. Oke, sudah. Baik, kita CTRL-C, balik lagi ke PowerPoint, kita salin di sini, CTRL-V. Habis itu kalian klik connect. Untuk membuat Setelah itu di bagian 2 ini kalian klik data konsumen lalu import. Baik, setelah masuk ke bagian ini kalian tinggal save and open app. Klik ini. Udah selesai. Baik, setelah ini kita udah selesai, tinggal kita save aja. Di bagian sini udah selesai. Baik, untuk kelanjutan tutorialnya mungkin hanya sampai di situ dikarenakan banyak gangguan seperti sinyal dan lemot di laptopnya. Jadi saya akan menjelaskan selanjutnya dengan menggunakan voice note. Penjelasan yang lebih lengkap dan membuat aplikasi tanpa coding dengan Power Apps dan Excel. Pengertian dari Power Apps sendiri itu adalah platform low code no code buatan Microsoft yang memungkinkan pengguna membuat aplikasi secara visual drag and drop tanpa harus menulis kode pemrograman yang rumit. Dengan Power Apps ini, pengguna bisa membuat aplikasi mobile atau web untuk kebutuhan bisnis seperti aplikasi input data, aplikasi laporan, aplikasi inventaris, aplikasi absensi, dan aplikasi manajemen pelanggan, dan masih banyak lagi. Dari kelebihan Power Apps sendiri itu yang utama tidak perlu menguasai bahasa pemrograman. Yang kedua, terintegrasi dengan Microsoft 365, Excel, OneDrive, SharePoint, Teams. Yang ketiga, cepat dalam pembuatan aplikasi, rapid development. Yang keempat, bisa diakses di mobile dan desktop. Yang kelima, aman dan fleksibel. Baik, peran Excel dalam Power Apps itu apa sih? Excel digunakan sebagai database atau sumber data source dalam Power Apps. File Excel berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Syaratnya, data di Excel harus dibuat dalam format table, bukan sekedar rank data biasa. File Excel harus disimpan di OneDrive for Business atau SharePoint. Baik, untuk langkah-langkah membuat aplikasi Power Apps dengan Excel. Yang pertama, Anda perlu menyiapkan data Excel. Buat file Excel dengan struktur data yang jelas, misalnya kayak nama produknya laptop, stoknya 10, harga 8 juta. Printer, stok 5, harga 2 juta, dan masih banyak. Langkah penting itu blok data, pilih insert table, beri nama table, misalnya produk table, simpan file Excel di OneDrive. Langkah yang kedua, masuk ke Power Apps, akses ke Power Apps, login menggunakan akun Microsoft 365. Dan yang ketiga,
Buat aplikasi dari data Excel, pilih menu Create, pilih Start from Data, pilih koneksi OneDrive, pilih file Excel yang sudah disiapkan, pilih table yang akan digunakan, misalnya kayak produk table, lalu klik connect. Dan langkah yang keempat yaitu Power Apps membuat aplikasi otomatis. Secara otomatis Power Apps akan membuat aplikasi sederhana dengan fitur menampilkan data, menambah data, mengedit data, menghapus data. Ini disebut aplikasi Create, Read, Update, Delete. Yang kelima, kustomisasi aplikasi. Anda bisa memodifikasi tampilan dan fungsi aplikasi, seperti mengubah warna tema, mengganti ikon atau gambar, menambahkan fitur menambahkan tombol navigasi, menambahkan notifikasi. Dan untuk langkah yang keenam itu uji coba dan publikasi. Untuk caranya itu Anda perlu klik play untuk mencoba aplikasi, lalu klik save dan publish jika aplikasi sudah sesuai. Bagikan aplikasi ke pengguna lain melalui link atau Microsoft Teams. Contoh menggunakan Power Apps sendiri itu seperti jenis aplikasinya, aplikasi absensi, kegunaan input kehadiran karyawan berbasis Excel, aplikasi inventaris yaitu mengelola stok barang atau produk, aplikasi laporan untuk menyajikan data laporan bulanan, aplikasi pengaduan untuk menerima dan mencatat keluhan pelanggan. Baik, kayak untuk kelebihannya itu menggunakan Excel sebagai data source itu yang pertama mudah dibuat dan dikelola. Yang kedua sudah familiar bagi banyak orang di sekitarnya. Yang ketiga bisa dimodifikasi langsung dari file Excel. Yang ketiga cocok untuk aplikasi sederhana, yaitu kelebihan dari menggunakan Excel sebagai data source. Untuk kekurangannya sendiri, kekurangan Power Apps dengan Excel itu yang pertama tidak cocok untuk aplikasi skala besar, dan yang kedua itu performa bisa menurun jika data terlalu banyak. Yang ketiga harus terhubung dengan internet karena file di OneDrive. Tidak semua fitur kompleks bisa dibuat hanya dengan Excel. Baik, dari penjelasan saya tentang pembuatan aplikasi Power Apps ini tuh Anda dapat membuat aplikasi tanpa coding yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Aplikasi yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau organisasi lainnya, seperti kayak kalau semisal kalian ingin mempermudah pekerjaan seperti membuat tabel, membuat apa yang kalian inginkan di aplikasi Power Apps, itu kalian bisa menggunakan Power Apps tersebut. Seperti contoh yang saya jelaskan, mungkin tutorial langkah-langkah membuat aplikasi tanpa coding di Power Apps hanya itu, kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat tutorial di YouTube untuk melihat lebih jelasnya lagi.
Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi Power Apps. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih.